Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para pengurus takmir Masjid Al-Mukarramah Desa Duwet ya, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para guru, para ustadz dan para ustadzat, dan jamaah kajian menjelang iftar Ramadan kedua tahun 1446 Hijriah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah jualah. Kita pada tahun ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang kesekian kalinya bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Di saat sudah banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega-kolega kita, keluarga kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, namun untuk tahun ini mereka sudah lebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita pun yang tahun ini bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, bisa jadi ini juga merupakan Ramadan terakhir bagi kita, ya. Karena kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang Allah masih berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, ataukah tahun yang akan datang kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami mengajak kepada diri kami dan kepada panjenengan semuanya, mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya.
dengan sebagus-bagusnya, dengan mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan, dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kalaupun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya diberi amanah oleh beliau takmir, wabil khusus Mas Amir, untuk sedikit memberikan tausiah dan taujihat wal irsyadat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan khususnya kepada diri kami pribadi. Dan saya mohon maaf, saya tidak menggunakan bahasa boso Jawa atau bahasa Jawi, ya. Karena kulo sanes tiang Jawi, tiang Jawa, ya. Saya bukan asli orang Jawa, namun alhamdulillah istri saya orang Jawa, ya. Istri saya orang Waru, ya. Depan Masjid Jami Waru, ya. Kalau ada yang kenal Bapak Salman, ya. Bapak Salman itu morotua kulo, namun pun sedo pun meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin kami sampaikan di tausiah taujihat menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Yang pertama, kami ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Yang mana ayat ini ayat yang sering kita dengar dari para ustadz-ustadz kita kalau sudah masuk bulan Ramadan, karena ini adalah ayat yang mengingatkan kita tentang tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam, ya. Kalau diterjemahkan berpuasa, ya. Walaupun para ulama mengatakan lebih afdol kita menggunakan bahasa atau kata siam atau saum daripada menggunakan kata puasa, ya. Walaupun tidak salah atau tidak berdosa kalau kita menggunakan bahasa saum dengan bahasa puasa, ya. Namun para ulama mengatakan lebih afdol, ya, lebih afdol itu lebih utama kita menggunakan istilah syar'i, istilah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istilah siam nopo saum, ya. Kenapa? Karena kalau istilah saum itu jelas definisinya, ya. Jelas definisinya, jelas waktunya, dan jelas hari-harinya, ya. Yaitu apa? Menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Definisinya jelas dan hari-harinya juga jelas, ya. Kalau yang wajib itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ada yang sunnah, ada di bulan Asyura, ada di bulan Syawal, dan ada yang sifatnya harian,
yaitu Senin, Kamis atau tanggal 13, 14 dan 15. Berbeda kalau kita menggunakan kata puasa. Puasa ini kalau dalam bahasa kita Indonesia ini maknanya sangat luas. Apalagi di kalangan kita orang-orang Jawa terutama, mohon maaf, mereka memiliki puasa-puasa yang itu disebut dengan puasa atau poso, namun definisi arti dan definisinya tidak sama dengan puasa yang dipahami di dalam Islam. Misalnya di kalangan orang-orang Jawa, sebahagian orang-orang Jawa mereka memiliki ada istilah poso bisu, poso bisu ya. Poso bisu ini nggak ngomong, ya, nggak berbicara, tidak, kalau diajak berbicara nggak akan menjawab. Namanya ada poso bisu. Ya. Poso bisu ini, sering kita temui, atau sering kita jumpai. Mudah-mudahan dari warga Al-Mukarramah insya Allah nggak ada. Itu biasanya menjelang suro, menjelang suro, menjelang apa yang dikenal dengan bulan suro, ketika akan dikirapnya kebo yang bernama Kiai Slamet. Itu satu-satunya kiai di Indonesia yang binatang, yang hewan. Jadi ada binatang di Indonesia digelar dengan apa? Kiai. Dan kiainya namanya Kiai Slamet. Karena kita orang-orang Muslim Jawa, Solo Raya khususnya, itu lebih mengutamakan yang namanya binatang kebo. Berbeda kalau nanti Muslim daerah pesisir utara, daerah Demak, Pati, Jepara dan sekitarnya. Di sana walaupun sudah menjadi penduduk Muslim yang beriman, yang baik, mereka masih lebih mengutamakan sapi daripada kebu. Makanya kalau kita di Jepara dan sekitarnya sulit untuk mencari yang namanya soto sapi, nggak ada, atau jarang. Yang ada di sana soto kebo. Soto kebo. Saya mohon maaf berdiri. Jadi kalau di daerah Jepara, Demak dan sekitarnya, apalagi kalau pesta pernikahan, kalau ada sop, nggak ada sop sapi, yang ada sop kebu, sop kebu. Kenapa sulit kita mendapatkan sop sapi, soto sapi di Jepara dan sekitarnya? Karena di sana Muslimnya masih mengutamakan yang namanya sapi, dibandingkan kebu. Berbeda kalau di Solo Raya, Solo dan sekitarnya, Muslimnya masih mengutamakan kebu daripada sapi. Makanya jarang di Solo ini ada soto kebu. Ada nggak kira-kira? Di mana Mas Amir? Jenengan jualan apa itu namanya? Jenengan kalau pernah nggak dipesen orang, Mas kulo pesen catering soto kebo? Nggak ada. Oh, bisa kualat. Bisa kualat. Jadi kalau di Solo Raya ini nyoto kebo, nyoto kebo ya. Itu bisa dianggap kualat.
ya, dianggap melawan tradisi ya. Lah makanya kita jarang sekali mendapatkannya ya. Apalagi Idul Adha, jarang di Solo Raya ini yang korban kebo, nggak ada ya. Ada pernah Al-Mukarromah korban kebo? Atau tahun depan? Bahkan kalaupun ada, mungkin nggak ada yang mau makan juga, saya yakin ya. Artinya kalau misalnya lah ya, misalnya Masjid Al-Mukarromah ini ya, dibuat pamflet di depan ya, korban ada 3, kebo, sapi, kambing, saya yakin nggak ada yang ya, yang melu jatah kebo ya. Bahkan kalau dikasih kebo pun mungkin kita nggak memakannya ya, karena mungkin tadi ya, walaupun mungkin kita nggak menganggap itu lebih apa namanya, nggak kita sakralkan kebo ini, tapi mungkin kita di Solo Raya ini tidak tradisi ya, bukan menjadi sebuah tradisi kalau makan daging kebo. Berbeda kalau jenengan daerah Pantura, Jepara, Demak, Kudus, Pati dan sekitarnya. Nah, di sana kalau jenengan kondangan dapat sop, nah, pasti sopnya nopo kebo ya. Lah maka Bapak Ibu sekalian, biasanya di Solo ini, karena saya sudah pernah ini apa namanya, melakukan riset ya. Jadi menjelang kirap kebo keraton itu, kebo bule itu ya, yang katanya dianggap sebagai titisan dewa Siwa mu dewa nopo ya. Walaupun sebenarnya nggak ada ya, itu cuman cerita dongeng saja ya. Karena yang saya baca dalam sejarahnya, dan saya juga pernah ikut seminarnya dulu, pernah disampaikan dari keraton itu, dulu salah satu raja di Kasunanan Surakarta itu, keraton Kasunanan Surakarta, karena ada 2 keratonnya dia, ada keraton Kasunanan dan satunya lagi ada keraton Mangkubumen ya, Mangkubumen Mangkunegaran ya, sebelahnya ya. Jadi dulu salah satu raja di keraton Kasunanan Surakarta ini ada yang memang seneng dengan binatang-binatang yang aneh-aneh ya. Binatang yang aneh-aneh itu maksudnya ya binatang tapi mungkin bentuknya agak berbeda dengan binatang yang lain. Misalnya kalau ayam, dia berbeda dengan ayam yang lain, sehingga raja ini, nah dia sering mengumpulkan ya binatang-binatang yang menurut dia berbeda dengan binatang-binatang yang pada umumnya, termasuk kebo ya. Jadi dulu dihadiahkan itu ya. Jadi ada seorang pelancong dari Australia datang ke keraton Kasunanan Surakarta karena tahu kesukaannya raja ini adalah menghimpun atau mengumpulkan binatang-binatang yang aneh-aneh ya, dari sisi bentuknya, sayap atau sebagainya. Maka dihadiahkanlah 2 pasang ya, sepasang kebo yang rambutnya pirang, mungkin gitulah ya, atau yang bulunya pirang ya, karena kan kebo Australia kan pirang kan ya. Nah sehingga kemudian anak keturunan kebo ini ya, kemudian lambat laun itu disakralkan, bahkan dibuatlah cerita-cerita, dibuatlah dongeng-dongeng, dibuatlah satu cerita rakyat ya, yang sebenarnya itu tidak ada, tapi itu sudah mengakar ya, sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Karena Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jawa kita ini, mohon maaf, bukan hanya di Jawa saja, hampir di semua ya wilayah di Indonesia itu pasti punya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita rakyat dari mulut ke mulut yang tidak bisa diverifikasi, artinya tidak bisa dibuktikan ya. Misalnya contoh ya, kayak cerita Malin Kundang misalnya, yang masyhur di Sumatera Barat misalnya, yang katanya dulu ada seorang anak yang kemudian durhaka sama ibunya,
kemudian disumpah sama ibunya jadi batu. Begitu juga yang kemudian adalah muncul cerita maling kundang, ya. Itu cerita yang masyhur, sampai ada kapalnya, sampai ada orang yang sedang sujud, itu anaknya yang disumpah dikutuk sama ibunya. Padahal kalau kita baca sejarahnya, Pak, itu kapal, itu batu orang yang sedang sujud itu seakan-akan itu adalah maling kundang yang dikutuk oleh ibunya. Itu batu yang dibuat, ya. Jangan bisa lihat nanti di YouTube, ya. Ibu-ibu punya HP, ya. Bapak-bapak bisa punya HP, tapi nanti beli dulu anunya, kuota internetnya, ya. Buka di YouTube itu, cari aja tuh ceritanya, asal usul cerita maling kundang. Dan ada itu, dan sampai hari ini ada nanti orang yang memang ditugaskan dulu oleh negara untuk membuat batunya itu, batu kapal yang ditendang kemudian dia jadi batu itu. Jadi sebenarnya dibuat dulu itu batu, baru dikarang apa ceritanya, ya. Dikarang dulu ceritanya. Padahal cerita maling kundang ini, Pak, itu sudah betul-betul apa masyhur, ya. Kita nggak usah di Sumatera Barat, ya, di Jawa ini juga banyak, ya. Apalagi kalau di Sragen, ya, karena saya punya pondok pesantren di Sragen. Itu yang masyhur adalah Gunung Kemukus. Ya. Ada jamaahnya di sini? Nggak ada, ya. Mana tahu ada alumninya, ya. Ya. Dibuatlah cerita Gunung Kemukus itu tentang Pangeran Samudro yang begini. Itu hanya cerita dongeng, ya, cerita dusta, cerita yang nggak bener ada tapi dikarang, ya, dan kemudian diyakini, bahkan diikutin. Nah, ini yang nggak bener. Apalagi ceritanya Pangeran Samudro itu kan cerita yang sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu cerita yang menjijikkan sebenarnya, ya. Gimana tidak menjijikkan? Ada seorang ratu raja, permaisuri raja, yang jatuh cinta dengan anak kandungnya sendiri, kan itu ceritanya. Dan akhirnya ketahuan sama raja. Maka si Pangeran Samudro ini, ya, Pangeran Samudro ini anaknya si raja ini, karena ketahuan bercinta dengan ibunya sendiri, akhirnya dia melarikan diri dari keraton, ya, melarikan diri sampailah ke Sragen sana itu, ya. Kemudian disusul sama si permaisuri oleh si ibunya tadi ini, ketemulah di suatu bukit namanya Gunung Kemukus. Itu yang saya dapat kabar langsung dari orang-orang Sragen. Nah, kemudian di sana mereka bukan mengadu nasib, ya, mengadu cintalah. Ketemu nih ibu sama anak kandungnya. Lah, ketika mereka ingin melakukan hubungan suami istri antara anak dan ibu, ketangkep oleh pengawal raja yang sudah diperintahkan oleh raja untuk memburu mereka berdua. Dan akhirnya mereka dipancung, dieksekusi mati. Namun Pangeran Samudro sebelum matinya, sebelum dia dieksekusi, sebelum dia dipancung oleh pengawal raja, dia bilang, siapa yang kelak melanjutkan hubungan kami yang belum terjadi ini, ya, sing urung sedo, belum sempat, ya, belum sempat melakukan hubungan suami istri, tapi kadung ditangkap karo. Nah, maka Pangeran Samudro bilang, kalau nanti ada orang yang melanjutkan hubungan ini sampai betul-betul terjadi, maka akan aku penuhi permintaannya. Oh, ya. Makanya sekarang rame-ramelah orang datang ke Gunung Kemukus nyari nopo, Pak? Nyari cuan, ya, bukan nyari cuan, ya, nyari pelarisan. Di sana mereka berzina.
Bahkan yang lebih parah lagi, tukang dukunnya yang di sana bilang zinanya nggak boleh sekali, karena kalau sekali belum terkabulkan, terus harus 7 kali. Wah kan, ditambah lagi Pak, bayangkan tuh, ditambah. Pada Pangeran Samudro ngomong si Jito karo dukunnya itu. Jadi ini cerita-cerita yang sebenarnya nggak ada, tapi itu dilakukan. Bahkan di Seragen sana Pak, informasi yang kami dapatkan, banyak anak-anak SMP dan SMA yang sudah terkena penyakit AIDS. Hanya saja kan nggak terpublish. Saya punya teman seorang dokter tinggal di daerah Gemolong itu. Pagi-pagi seorang ibu membawa anaknya masih SMP itu datang ke rumahnya untuk diperiksa karena anaknya ini selalu selalu panas tinggi ya, panas tinggi terus nggak turun-turun. Akhirnya dibawa ke rumah dokter ini, dokter teman saya ini. Setelah diperiksa, naudzubillah min dalik, kalau anak ini terkena penyakit sepilis. Sepilis itu kalau bahasa kita raja singa. Penyakit raja singa. Jadi dengan tahu kenapa penyakit sepilis itu disebut dengan raja singa? Karena kalau mereka kesakitan pasti akan menjerit-jerit sebagaimana menjeritnya apa? Singa itu. Makanya karena dia dari manusia, akhirnya disebut rojo singo. Ternyata setelah diperiksa oleh teman saya ini, dia terkena penyakit sepilis. Kalau pipis atau kencing itu sudah mengeluarkan darah dan nanah. Anak SMP Pak, anak SMP itu kencing kelas 3 SMP, kencingnya mengeluarkan darah dan nanah. Ditanya sama teman saya yang dokter ini, sampean jajan gitu, sampean jajan ya? Jajan apa Dok? Kulo mboten jajan kok. Nggih, sampean iki jajan kan? Oh ya. Maksudnya pripun Dok? Jajan tuh kamu berzina kan? Nggih Dok. Di mana kamu berzinanya? Di Gunung Kemukus. Berapa kali? Sekali. Sekali itu 2 kali, 2 kali, 2 kali 3 kali, 3 kali. Bayangkan Pak, hanya karena cerita, hanya karena dongeng, hanya karena cerita-cerita dari mulut ke mulut, sekarang banyak orang yang melakukannya. Bahkan sudah sampai ke internasional Pak. Saya ngisi di Kalimantan, diundang di Sulawesi, ketemu sama murid-muridnya. Murid-murid Gunung Kemukus itu sudah sak nasional Pak. Saya di Kalimantan, saya tanya ada yang kenal Gunung Kemukus, tunjuk tangan. Kulo Pak Ustadz, mantan gue. Saya ngisi di Makassar juga gitu, ketemu ternyata Gunung Kemukus itu sudah naudzubillah min dzalik. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal. Jadi bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita orang-orang yang beriman, hai ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak hai orang-orang yang beriman, kata Allah apa? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi tadi Pak, kalau menjelang Asyura gini, nanti menjelang Asyura ya, Asyura kan berarti 3 bulan lagi ya. Itu biasanya ada orang yang datang dari luar daerah itu, dari Pacitan, dari Wonogiri, dari Seragen, dari mana tuh, dari Purwodadi, dari Yogyakarta, itu jalan kaki ke Solo, ingin ikut kirab kebu. Itu kalau jenengan sapa Mbah, yang pun mau kemana Mbah, misalnya neng di Mbah meneng wae Mbah, neng di Mbah
nggak akan dijawab. Kenapa? Karena mereka sedang poso. Poso apa? Poso bisu. Nggak boleh jawab sampai selesai acara kirap kebunya, baru buko. Baru buko itu baru kalau ditanya orang nah itu ya. Kalau enggak ya udah. Dan itu saya praktekkan, Mbak. Dulu saya nggak percaya itu, tapi saya ketemu sama orang dari Purwodadi ya. Ketemu nih, kata temen ini orang dari Purwodadi nih, jalan dari Purwodadi mau ke Solo, mau ikut. Saya tanya, Mbak, halo Mbak, jangan dari mana Mbak? Ya nggak dijawab. Lah itu namanya poso. Artinya di dalam bahasa, di dalam tradisi kita di Indonesia, poso itu lebih luas maknanya, ya kan? Orang bisa poso bisu, poso untuk apa namanya, untuk dapatkan kekuatan tertentu dan sebagainya. Mereka melakukan apanya, Pak? Puasa. Namun puasa ini tidaklah disyariatkan di dalam Islam. Makanya para ulama mengatakan lebih afdolnya menggunakan bahasa saum nopo siam. Nah ya, walaupun kalau kita sebut puasa juga tidak masalah atau tidak dianggap berdosa ya. Ini penting untuk diperhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah panggil kita yang beriman ya. Alhamdulillah kita yang hari ini hadir, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman yang menyambut seruan Allah berkenaan dengan kewajiban berpuasa, yang mana Allah katakan kewajiban berpuasa ini Bapak Ibu sekalian itu juga sudah Allah wajibkan pada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Jadi berkaitan dengan syariat berpuasa bukan hanya untuk syariatnya umat Nabi Muhammad saja, bahkan untuk syariat umat-umat sebelum kita pun sudah ada kewajiban berpuasa. Bahkan jangankan umat yang punya agama, yang diturunkan kitab suci kepadanya dari Allah, bahkan umat yang tidak punya agama, yang agamanya misalnya cuma sekedar penyembahan terhadap dewa-dewa atau roh-roh halus, itu pun mereka juga memiliki puasa. Ini menunjukkan berarti ya Bapak, puasa itu sebenarnya secara logika itu pasti baik. Siapapun dia, orang yang beragama nggak beragama sekalipun, kalau ditanya tentang puasa pasti apa? Pasti baik. Ya, pasti baik. Dari sisi kesehatan atau dari sisi yang lainnya. Misalnya taruhlah ya, agama Hindu, agama Buddha, walaupun mereka punya kitab suci, tapi kitab suci mereka kan tidak diturunkan dari Allah. Itu pun mereka punya syariat yang namanya puasa. Begitu juga aliran kepercayaan ya. Di Indonesia itu ada agama yang ada agama yang ketujuh ya. Yang apa namanya? Ada agama ketujuh yang sudah diresmikan, diakui oleh negara. Ya dulu kita hanya mengenal 5 ya. Dulu kita hanya mengenal Islam, kemudian Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Itu dulu ya. Sekarang berdasarkan undang-undang sudah ada tambahan 2 agama yang diakui di negara kita. Yang pertama agama Konghucu ya. Yang kedua adalah agama aliran kepercayaan. Lah aliran kepercayaan ini pun kalau ditanya ya, saya ketika ketemu sama orang aliran kepercayaan, saya tanya, Tuhan jenengan niku nopo Pak? Ya kita jujur aja kan, selama itu tidak menyinggung perasaan mereka, kita tanya aja langsung, Pak, saya mau tanya, nggih pripun Mas, jenengan di aliran kepercayaan Tuhannya sinten? Itu ternyata Tuhannya sesuai dengan keyakinan sukunya masing-masing. Jadi ada yang menganggap pohon itu sebagai Tuhan, ya itu mereka anggap sebagai Tuhan. Ada yang menganggap gunung
sebagai Tuhan, yaitu Tuhan. Jadi kalau di aliran kepercayaan Tuhannya tuh tunggal, tapi bentuknya nggak hanya tiga. Oh ya, kalau Kristen kan tiga ya, ada Trinitas. Kalau di Hindu mungkin bentuknya tetap Tuhan itu Esa menurut keyakinan mereka, tapi bentuk Tuhannya, oknum Tuhannya itu banyak sekali. Itu kalau di Hindu, dewa-dewa dan sebagainya. Di aliran kepercayaan lebih banyak lagi. Mereka pun ternyata punya syariat puasa. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, berarti puasa itu secara logika, secara akal itu pasti baik. Buktinya apa baik? Buktinya semua agama dan yang nggak punya agama sekalipun mereka juga punya syariat yang namanya puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka alhamdulillah puasa kita ini puasa yang disyariatkan dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh ikut buat puasa sendiri. Maka Allah katakan, puasa ini sudah Allah syariatkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Dan kalau itu disyariatkan kepada kita, Pak, niscaya kita tidak mampu, ya. Jadi Nabi Daud bersama umatnya, syariat puasanya sehari puasa, sehari tidak. Kira-kira kalau puasa yang diwajibkan atas Nabi Daud Allah wajibkan kepada kita, kira-kira kuat betul, Mbak? Sehari puasa sesok berarti Nabi Daud dan umatnya dan juga Nabi Sulaiman, kata para ulama setelahnya, itu dalam setahun puasanya berapa hari? 180 hari. Berarti sekitar 6 bulan puasanya. Masya Allah, ya. Padahal kita tahu, Pak, Nabi Daud itu kaya raya, seorang raja, seluruh makanan dan minuman yang enak-enak itu apa itu? Tersedia, tercepak ya, tersedia di istananya. Namun Allah wajibkan puasa atas Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Dan Nabi Daud melaksanakannya, Masya Allah. Padahal Nabi Daud, Pak, punya makanan yang enak, punya makanan yang mewah-mewah, karena beliau raja yang sangat terkenal. Itu bisa puasa seperti itu. Lah kita nih, Pak, kalau diuji oleh Allah kayak gitu pripun ya. Lah oleh sebab itu, Pak sekalian, itu khusus untuk Nabi Daud dan umatnya. Setelahnya, kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Musa ini syariat puasanya itu tidak sama dengan syariat puasa kita. Kalau itu disyariatkan kepada kita, Pak, kemungkinan besar kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa puasanya Nabi Musa? Menurut Imam Ibnu Katsir, syariatnya puasa Nabi Musa itu 40 hari. Kita berapa hari? 30 hari. Nabi Musa syariat puasanya 40 hari. Sahurnya itu sama dengan bukanya. Artinya apa? Jadi Nabi Musa itu sahur sekaligus buka. Ya. Jadi puasanya berapa hari? Berapa jam itu? 24 jam, Pak. Jadi Nabi Musa itu tadi pagi sahur, bukanya kapan? Besok subuh sekaligus sahur. Jadi buka sekaligus sahur itu selama 40 hari. Kira-kira kalau syariat itu Allah berikan kepada kita, saya yakin, Pak, kita izin, kita pamit mungkin nggak puasa karena berat. Maka oleh sebab itu, Pak sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah syariatkan puasa kepada kita ini hanya 30 hari. Ya rata-rata 30 hari atau 29 hari ya. Nah, kalau kemarin
Kalau kemarin pemerintah menetapkan tanggal 2, mungkin bisa 29 hari ya. Kalau di Malaysia ya, Malaysia, Brunei, Singapura, itu dipastikan tahun ini mereka puasanya 29 hari ya. Tapi kemarin kalau kita di Indonesia, kemarin pemerintah itu mulai agak gugup juga itu, karena sebenarnya dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di Aceh ya, itu tidak ada satupun di wilayah Indonesia yang menyaksikan hilal, itu nggak ada ya. Jadi apa yang dilaporkan oleh Menteri Agama bahwa di Aceh ada 2 orang yang menyaksikan hilal, kemudian sudah diambil sumpahnya, itu hanya sebatas bahasanya, kalau bahasa politis saja lah, supaya umat yakin, gitu aja ya. Jadi sebenarnya nggak ada. Yang ada, karena di Aceh itu posisi hilal itu sudah memang sangat tinggi, sudah 4,6 sekian derajat, dengan garis elongasinya itu sudah di atas 6 derajat, itu sebenarnya sudah pasti terlihat. Hanya saja karena di seluruh wilayah Aceh mendung di hari Jumat sore itu, akhirnya tidak ada yang bisa melihatnya, sehingga akhirnya pemerintah kemudian menetapkan, udahlah biar podo-podo bareng, karena juga Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadannya tanggal 1 Maret kan gitu kan. Akhirnya ditetapkan. Alhamdulillah Menteri Agamanya bijak ya. Saya nggak tahu kalau kemarin Menteri Agamanya masih Pak Yakub, itu bisa tanggal 2 itu bisa jadi. Wallahu a'lam. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, yang kedua Pak, istimewanya kita yang ada di Indonesia ini, kita berada di negara yang terletak di Khatulistiwa. Jadi nggak terlalu ke utara, nggak terlalu ke selatan. Jadi kita ini negara yang di tengah-tengah garis bumi, sehingga puasanya hanya berkisar sekitar 13 jam. Alhamdulillah. Kalau kita di Timur Tengah dan sekitarnya Pak, apalagi kalau sudah agak ke utara sana, itu puasanya bisa ada yang sampai 18 jam ya. Dulu saya pernah di Suriah itu, waktu saya di Suriah itu, subuh itu jam 3:30 ya. Subuh itu jam 3:30 ya. Jam 3:30. Maghribnya itu jam 8 malam. Itu kira-kira berapa itu? Berapa jam kira-kira itu ya? Ya, jadi 3:30 itu sudah subuh Pak. 3:30 subuh, jam 8 malam itu baru maghrib. Isanya jam berapa? Jam 9:04 Pak. Bahkan ada yang 9:30 baru isya ya. Jadi saya bayangkan Pak, ketika saya berada di Suriah, saya bayangkan kalau saya puasa di sini, waduh, lama banget ya. Berarti berapa jam tuh? Sekitar 16 atau 17 jam. Maka Pak, kita ini bersyukur kepada Allah, kita berada di tengah garis bumi yang rata-rata puasa kita sekitar 13 jam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka mari puasa kita tahun ini tidak hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkannya saja, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita khawatir, termasuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain apa Bu? Selain rasa lapar sama dahaga atau haus. Kenapa bisa demikian? Karena puasanya hanya sekedar
menahan diri dari makan dan minum. Kalau puasanya hanya sekedar nggak makan nggak minum, Pak, alhamdulillah sekarang anak-anak kita, Pak, TK itu sudah bisa, ya. Berbeda dengan zaman kita dulu, ya. Kalau tuh zaman kita masih kecil dulu, dikenal puasanya puasa apa namanya itu? Puasa apa? Beduk, ya. Oh, ya. Ikut sahur tapi jam 8 sudah atau jam 9, ya. Tapi anak-anak sekarang, Masya Allah, itu yang TK, SD itu sudah banyak yang bisa berpuasa, walaupun puasa mereka hanya sekedar apa? Nggak makan, nggak lah. Makanya Pak, kalau puasa kita hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak ngudut, orang ngudut, ya, itu berarti nggak ada bedanya puasa kita dengan anak TK, nggih betul. Kalau sekedar nggak makan, nggak minum, nggak ngudut, itu yang bodoh sama anak-anak TK. Lah oleh sebab itu ada seorang ulama namanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan apa? Karena itu puasanya orang-orang yang beriman, yang membedakan dia dari anak-anak itu adalah apa? Mereka juga berpuasa dari perkara-perkara yang bisa membatalkan, bisa merusak pahala puasa mereka. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka di bulan Ramadan ini tentunya kita juga puasa mata kita, nah, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sudah selama berpuasa Ramadan hindari buka TikTok, nah, buka Instagram, buka apa lagi? Buka YouTube, buka apa lagi? Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Kenapa? Karena khawatir. Tapi Ustadz, saya buka TikToknya itu TikTok yang ceramah-ceramah, Pak Ustadz. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ceramahnya Ustadz Ade Hidayat. Iya, saya nggak melarang itu. Tapi khawatirnya jenengan pas nonton TikToknya Ustadz Ade Hidayat, Ustadz Abdul Somad, muncul iklan, nah, iklannya sabun, sabunnya sabun mandi, bukan sabun cuci, ya. Sabunnya sabun Lux. Seorang perempuan mung pakai anduk, ya. Mugi-mugi copot lah, ya. Naudzubillah min dzalik. Lah maka Bapak Ibu sekalian, ini penting, ya. Apalagi bapak-bapak, ya. Wah, sudah. Jangan buka Korea, Nopo, India. Apalagi India, kan? Di atas dibuka, ditutup, bawah ditutup, tengah-tengahnya ngene-ngene, Pak. Ini ngeri, Pak, sekalian. Lah oleh sebab itu sudah, Pak, bulan Ramadan kita minimalisir, karena kita khawatir terlihat oleh kita hal-hal yang itu bisa merusak pahala kita. Puasanya sah, Pak. Allah nggak membatalkan puasa kita, tapi yang kita khawatirkan Allah, Pak, kita nggak dapet pahala. Termasuk apa lagi? Perkataan. Ini juga penting, ya. Maka di bulan Ramadan ini terutama ibu-ibu, ya, karena bulan puasa, bulan Ramadan, pagi-pagi ora isa-isa, ora umba-umba, ora masak, akhirnya nonggo. Kalau sudah nonggo, nopo, Bu?
ngerumpi, nyeritain, sing diceritain sopo takmir Masjid Mukarromah. Mas Amir gitu jarene catering tapi bukane mung segone sak wis sesora gelem meneh teko. Lah maka Bos sekalian, ini penting ya. Termasuk ibu-ibu ya, ibu-ibu, saya juga ingin ingatkan, kalau jenengan buka sedang masak sahur ya, sedang menyiapkan iftar, ya dijaga. Ini sering kadang-kadang ya, ibu-ibu ini kalau pas masak sahur ya, ngomyang ya. Tambah lagi bapaknya ora tangi, anaknya turu ya, sambil masak ngomyang kabeh turu, ora sing tangi ngomyang. Makanya anaknya pas makan sahur pagi-pagi jam 8 sudah ngeleh ya. Lalu sahurnya ora barokah, emaknya ngomyang ya. Nggih boten, Bu? Nggih. Lah maka bapak-bapak ya tolonglah ya, kalau pagi-pagi itu ya dibantu ibunya, walaupun bantu ngabisin ya ropopo ya. Oleh sebab itu ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita siapkan betul ya hal-hal yang itu bersifat mentalitas kita, ruh kita, sehingga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Maka Allah katakan di akhir ayat, apa di akhir ayatnya Allah katakan? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, implikasi bukti nyata sukses tidaknya puasa kita itu bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan jenengan ke masjid itu wajar, Ramadan ya. Jenengan di bulan Ramadan pengajian dengan Al-Mukarromah wajar. Kenapa? Bulan puasa nopo meneh enten buka bersama. Jenengan Ramadan baca Quran wajar, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jenengan di bulan Ramadan sholat taraweh 11 rakaat, bahkan 23, bahkan sampai 30 rakaat misalnya, itu wajar, karena bulan Ramadan bulannya untuk ibadah sholat malam. Tapi bukti nyata nanti Ramadan kita ini berhasil atau tidak berhasil kapan? Setelah selesai bulan Ramadan. Nanti akan terlihat siapa yang di bulan Ramadan sering hadir ke masjid, tapi setelah Ramadan cuti. Ya. Ada jamaah kita itu Pak ke masjidnya mung setahun pisan. Nggih boten, Bu? Nggih ya. Mudah-mudahan insyaallah kalau di Mukarromah mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan sudah menjadi tamu Allah yang terus-menerus di Masjid Al-Mukarromah ini. Termasuk membaca Al-Qur'an ya. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari nanti setelah selesainya bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa buktinya bertakwa kepada Allah? Kita masih tetap istiqomah sholat di masjid, terutama bagi bapak-bapak ya. Bagi kita kaum laki-laki ini Bapak Ibu sekalian ya, apalagi kita sekarang alhamdulillah ini ya, Masjid Al-Mukarromah ini Masya Allah masjidnya sudah besar, insya Allah nyaman, sudah ada AC-nya. Jenengan sudah menginfakkan dan mewakafkan harta jenengan. Pertanyaannya, sudahkah kita mampu mewakafkan diri kita
untuk sholat di masjid ini 5 kali dalam sehari semalam. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, khususnya kaum laki-laki, mari kita makmurkan masjid ini, Pak. Ada satu perkataan ulama salaf, Pak, yang selalu saya ingat ya, dan selalu saya ingat-ingat kalau saya kadang-kadang males untuk sholat ke masjid, karena biasa Pak, kadang ya muncul itu ya, pingin rasa males nggak berangkat ke masjid ya, nopo meneh hujan gerimis, wah ini ngomah wae, oh ya. Nah itu kadang-kadang muncul ya. Maka ada satu perkataan ulama Pak yang selalu saya ingat ya. Apa itu? Man aroda husnal khotimah falyalzam sholatal jamaah. Barang siapa yang ingin kematiannya, akhir hidupnya dalam keadaan husnul khotimah, maka lazimilah sholat berjamaah. Demi Allah, Pak, saya ketemu sekian orang, Pak. Saya ketemu sekian orang. Ketika saya tanya, Pak, kenapa jenengan terus aktif sholat berjamaah? Dia bilang apa? Ustadz, tidak ada yang saya inginkan, Ustadz, kecuali saya mati di dalam keadaan husnul khotimah. Dan alhamdulillah, Pak, orang-orang yang pernah saya tanya ini, Pak, dan kemudian mereka meninggal dunia, Pak, rata-rata meninggal dunianya di masjid. Nah, ya. Bahkan yang terakhir kemarin itu, bulan Ramadan yang lalu, saya ngisi di satu masjid, namanya Masjid Al-Hidayah, di dekat perempatan Batu Rono itu, ada masjid namanya Masjid Al-Hidayah. Saya ketemu sama takmirnya. Saya tanya, Pak, jenengan asli pundi? Wah, kulo asli pun Pono Purwodadi, Pak Ustadz ya. Pun dangu teng mriku. Oh, sejak muda Pak Ustadz, sebelum saya nikah dulu ini musola, kemudian jadi masjid, dan alhamdulillah saya dari sejak muda Ustadz jadi muadzin dan yang iqomat. Saya tanya sama beliau, apa yang jenengan harapkan, Pak? Sekian puluh tahun jenengan imam, muadzin dan iqomat. Apa kata beliau? Sa Ustadz, alhamdulillah saya pingin, Pak Ustadz, dengan saya muadzin dan iqomat, saya bisa datang ke masjid dan saya bisa sholat berjamaah di masjid. Hanya satu harapan saya, Ustadz. Apa itu? Saya pingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan Masya Allah, Pak, sekian bulan yang lalu Bapak ini meninggal dunia setelah sholat subuh. Jadi waktu adzan subuh itu sudah agak berat, tapi beliau tetap adzan, kemudian qomat. Waktu sholat subuh itu sudah agak berat sebenarnya, kepalanya katanya udah pusing, tapi dia tetap sholat subuh berjamaah. Selesai salam kedua langsung jatuh dan meninggal dunia. Masya Allah. Saya ketika diberi kabar oleh teman-teman di sana, Ustadz, Pak muadzin kita meninggal, Pak Ustadz. Saya bilang, meninggalnya di mana? Tadi pagi, Pak Ustadz, habis sholat subuh, setelah salam kedua duduk zikir, kemudian tergeletak, dan ternyata ketika kita bawa ke rumah sakit Kustati, kata dokter Kustati sudah meninggal dunia sekian menit yang lalu. Artinya ketika berada di masjid itu dipastikan sudah meninggal dunia. Maka Pak sekalian, saya langsung meneteskan air mata, Pak. Kenapa? Alangkah indahnya meninggal dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan selesai beribadah kepada Allah di tempat yang terbaik. Di mana itu? Di masjid. Tidakkah kita ingin, Pak? Saya yakin setiap kita ingin, Pak. Maka kata para ulama, salah satu wasilah agar kita diberi oleh Allah kehidupan yang husnul, kematian yang husnul khotimah, itu adalah melazimi apa, Pak? Melazimi sholat berjamaah di
di masjid. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan, dan mudah-mudahan kita dan anak-anak keturunan kita, termasuk anak-anak kita hari ini, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang sholat ya, termasuk adik-adik kita yang sekarang di TPA, TPQ itu Pak. Karena hari ini Pak, ngeri ya, riset terakhir yang saya baca Pak, penemuan terakhir yang saya baca, dari 228 juta penduduk Indonesia itu tahun 2025 ini sudah diperkirakan sekitar 280 juta Pak. 230 jutanya itu beragama Islam. Penelitian terakhir yang saya baca, dari 228 juta penduduk muslim Indonesia, yang sholat hanya 37% saja. Yang sholat itu hanya 37%. Berarti 63%-nya muslim Indonesia nggak sholat. Naudzubillah min dzalik. Berarti kalau 230 juta itu Pak, kalau cuma 36%-nya, berarti sekitar 40 atau sekitar 60-an juta saja Pak. Yang 150 jutanya sekian itu tidak sholat. Itulah kondisi muslim Indonesia hari ini. Makanya hari ini nggak usah teriak-teriak jihad, khilafah. Wih masih waduh, ya. Sing ora salat yang masih kata, gimana arep negake khilafah, arep jihad. Nah ya, oleh sebab itu Pak sekalian, sekarang mari sama-sama kita mendakwahkan diri kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita dan keluarga kita kelak menjadi sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang sholat, begitu pula anak-anak keturunanku, jadikan mereka semuanya sebagai ahlu sholat, dan ya Allah kabulkanlah doa-doaku. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, Allah terima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, maafkanlah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Begitu juga ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahannya ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah.
Ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah. Selamatkan kedua orang tua kami ya Allah dari adab neraka dan adab kubur ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.